Setiap sesuatu itu memiliki jiwa, dan setiap jiwa memiliki sifatnya masing-masing. Cerita ini merupakan salah satu cerita horor dari teman kami Jojo, di mana dia mendapatkan topeng yang menambah mistik dalam hidupnya. Penasaran seperti apa ceritanya? Langsung saja ke bagian ceritanya. Catatan si Jojo, semua orang memiliki kisah hidup yang unik, dan aku akan membagikan kisahku yang bergenre horor misteri. Semoga kalian menyukai dan terhibur olehnya. Topeng, aku lupa kejadiannya persis di bulan apa, tapi seingatku kejadian itu di tahun 2022, dan kejadian itu menambah daftar kejadian horor dalam hidupku. Hari itu hari Sabtu, aku rela bolos kerja demi bisa jalan ke tempat barang antik bareng kakakku. Kata kakak itu tempat yang pasti aku suka, karena semua barang jadul ada di sana, tergantung kita nawarnya. Kalau ada jago nawarnya, bisa dapat harga miring di sana. Pernyataan itu bikin aku semangat 45. Rasanya ingin buru nyampe di sana. 2 jam di jalan. Akhirnya kami sampai di tempat tujuan. Dan benar seperti ekspektasiku. Mataku terus dimanjakan dengan barang jadul memikat mata. Satu persatu tempat kami datengin. Dan akhirnya ada yang mencuri hati. Aku ingat saat itu aku melewati tempat itu dan terus balik lagi. Karena ngelihat satu barang unik. Sini panggilku ke kakakku. Apaan sih? Kencang banget, malu dilihatin orang. Ucap kakakku agak kesal, seakan nggak peduli. Aku masuk ke dalam toko itu. Sementara kakakku hanya bisa mengikutin dari belakang. Ini cantik banget kan Hah, ucap kakakku dengan heran. Iya kan cantik kataku sambil memegangin topeng itu. Saat itu apengku merasa aku berbeda. Karena aku nggak pernah ngucapin kata cantik pada barang yang aku suka. Biasanya kata keren atau bagus. Belum selesai heran dengan tingkahku, si penjaga toko datang nyamperin kami. Dia merekomendasikan barang itu kepada kami. Bagus itu mas, barang asli Itali punya. Barang itu souvenir dari keluarga saya. Aku langsung natap kakakku pas dengar kalau topeng ini asli Itali. Dan kakakku mengerti dan menjawab, "Nak." Seperti kebanyakan penjaga toko, ibu itu langsung berkata, "Murah kok bang, gak mahal." Setelah kami saling menawar, dan mendapatkan harga terendah, akhirnya kakakku juga nyerah dan membiarkan aku membawa pulang topeng itu. Di mobil kakakku masih kepikiran dengan kejadian tadi. "Kok gue curiga ya? Barang asli, antik, tapi murah." Ucap kakakku sambil merhatiin aku yang terus asik dengan topeng itu. Sampai di rumah, topeng itu langsung kugantung di ruang tamu. Awalnya biasa saja, namun ketika masuk waktu maghrib, kucing di rumahku terus menatap dan mengeong ke arah dinding, tepat di mana topeng itu kupajang. Kupikir ada serangga, nyatanya hanya ada topeng itu di sana. Bukan hanya sekali, namun terulang berkali-kali. Tak sampai di situ saja, waktu itu ada tamu ibu dan anak. Mereka bertamu sambil bincang keluarga. Suasana yang tadinya aman dan nyaman, berubah menjadi riuh karena tangisan si anak. Dan saat ditanya, si anak mengatakan hal yang aneh dan menyeramkan. Takut semamba, tangis si anak. "Mbak Mendek, ngak ada mbak de sini?" Tanya kakakku. "Itu serem." "Mbaknya serem," kata anak itu LG sambil tangan yang ke arah topeng itu digantung. "Pindah Jo, kamu dari awal ngak ngerasa apa? Topeng itu aneh," ucap kakakku dengan tatapan kesal. Akhirnya aku pindahin topeng itu ke belakang dinding, yang ditutupi pintu, agar anak itu ngak melihat topeng itu lagi. Kukira semuanya terselesaikan. Sekitar semenit, anak itu nangis lagi. "Ngak mau pulang, mbaknya serem mah," tangis si anak. Akhirnya kakakku marah, dan memintaku benar-benar menyimpan topeng itu di tempat yang tak terlihat oleh mata. Setelah kejadian itu, keadaan rumah kembali aman. Namun itu berbeda saat malam menjelang. Saat aku tidur, bantal gulingku ditarik kencang oleh seseorang. Kejadian itu membuatku kaget, dan yang lebih mengagetkan lagi, saat aku bangun dan duduk, di depanku ada Simba yang dilihat oleh si anak kecil tempo hari. Simba berambut sebahu, tersenyum lebar sampai ke pipi, dan seluruh tubuh dia berwarna hitam. Dan aku hanya bisa terdiam menatapnya, sampai hingga dia lenyap dari pandangan.
Ngak kerasa sudah sebulan lamanya topeng itu di rumah. Dan kami telah terbiasa. Bila ada sekelebat hitam muncul dan lari dari pandangan. Aku ngak bisa marah. Karena Simba punya sifat pemarah. Terakhir kali saat aku sedang tidur, aku pernah ditoyor olehnya. Setelah sekian lama topeng itu di lemari, abangku baru ceritain tentang keanehanku saat membeli termasuk gerak-gerikuk yang seperti dihipnotis saat membeli topeng itu. Karena penasaran, akhirnya aku menanyai temanku yang memiliki indera keenam. Dia mencoba menerawang masa lalu dari topeng itu. Dan dari rinya aku mengetahui bahwa topeng ini dimiliki seorang perempuan. Sayangnya perempuan itu meninggal karena sebuah kejadian yang tidak bisa dia jelaskan. Selesai. Apa kamu suka dengan cerita di atas? Follow dan like untuk mendapatkan cerita terbaru kami yang lain.